binatang keparat. Akan kukuliti dan kuhancurkan tulang-tulangmu. Domain Jindan, lautan darah pasang surut. Mau main domain denganku? Dadah, sampai jumpa. Mengaktifkan bakat eksklusif Siluman Agung, teknik rahasia kehampaan. Menghilang mustahil. Di hadapan batu Dewa Jindan, jurus sembunyi apapun tidak akan bisa lolos. Keluar kamu. Gawat, aktifkan bakat racun mematikan Zuan Min, korosi, harga. Tidak mungkin. Aku adalah anak takdir. Aku tidak akan pernah kalah dari seekor ular. Jindan keluar dari raga, matilah kau. Peringatan. Terdeteksi serangan mematikan dari ranah Jindan. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan area seluas 100 mil. Mau nekat? Justru ini yang kutu Angegio tunggu. Yaitu Jindan milikmu. Gabungan 1 miliar petir. Tombak pemusnah 9 ke-8. Jangan-jangan dia. Aku adalah ahli Jindan, bagaimana bisa? Dia benar-benar berhasil, bagus. Bagus, kerja bagus. Siluman ular luar biasa. Siluman ular hebat sekali. Siluman ular memang mantap. Menelan energi asal tahap awal ranah Jindan, mendapatkan poin evolusi dalam jumlah besar. Energi sangat melimpah. Disarankan untuk segera bermeditasi untuk mencernanya. Membunuh lawan di atas levelku seperti ranah Jindan ini ternyata sangat melelahkan. Tapi taruhan ini sangat menguntungkan. Menelan teratai dewa penarik, jiwa 9 putaran, mendapatkan 200.000 poin evolusi. Peringatan. Alam rahasia telah kehilangan mata formasi inti, dan akan segera runtuh sepenuhnya. Gawat, alam rahasia ini akan runtuh. Ular kecil, kamu tidak apa-apa. Syukurlah. 3 hari ini, kamu pergi kemana saja, Sin? Kamu membuatku takut setengah mati. Kehangatan dada yang sudah tidak asing ini. Inilah puncak kehidupan Dewa Ular. Siluman agung berwarna hitam emas yang membunuh ahli Jindan itu, mungkinkah tidak? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin belut kecil ini adalah monster mengerikan tiada tanding itu? Xiao Tang, hewan spiritualmu ini bisa keluar hidup-hidup saja sudah sangat beruntung. Kalian juga melihat sendiri kan, bagaimana siluman agung tadi menebas ahli Jindan. Namun, meskipun siluman agung itu kuat, dia hanya mengandalkan kekuatan kasar. Aku, Lang Aotian, adalah anak takdir. Selama diberi waktu, boro-boro Jindan, bahkan monster tua tingkat Yuenying pun bisa kutebas dengan satu tebasan pedang. Iya, kamu yang paling keren. Terserah apa katamu saja, semua gaya pamer sudah kamu borong habis.
Zhu Feng tewas jenius 1000 tahun dari Yu Mingdian kita ternyata mati di tangan seekor binatang keparat. Master Istana, saya mohon gunakan piringan rahasia surga Yuming untuk meramal. Bahkan jika harus mengorbankan 100 tahun umurku, aku harus menemukan lokasi ular itu dan mencincangnya menjadi berkeping-keping. Dengan kematian Xue Feng, Yu Mingdian pasti akan mencari ke seluruh benua seperti orang gila. Semuanya, tetaplah bermeditasi di sini. Tertutup, jika orang-orang Yu Mingdian benar-benar datang ke sini, aku, sebagai ketua kelompok, akan menahan mereka. Kalian harus segera melarikan diri. Energi asal teratai dewa dan energi jin dan mulai menyatu dan dicerna. Peringatan energi. Energi ini sangat melimpah. Aku hampir menembus batas ranah besar. Petir bumi membantuku naik ke ranah Jenderal Monster. Cepat telan sekarang. Energi petir ilahi dan inti emas telah menyatu sepenuhnya. Selamat. Tuan rumah berhasil menghancurkan pembatas ranah besar, naik ke tahap awal Jenderal Monster. Selamat, Anda membangkitkan bakat baru, Klan Ba. Yangan, Tian King Si Jin. Ini adalah tekanan tingkat Jenderal Monster. Jurang pemisah antara ranah guru surgawi dan ranah inti emas. Ternyata berhasil dia seberangi. Haha. Ranah Jenderal Monster. Akhirnya aku berhasil masuk ke jajaran monster tingkat tinggi perasa. Penuh kekuatan ini, benar-benar luar biasa. Wan, ular kecil. Kamu sudah sadar. Kamu menumbuhkan cakar naga air. Kamu sudah berubah jadi naga air. Sangat kuat. Selamat atas terobosan Tuan Ular. Sekarang Anda memiliki kekuatan setingkat ranah inti emas. Kita tidak perlu takut lagi pada prajurit pengejar biasa dari Yu Mingdian. Hebat juga kamu, Ta. Pi, sebagai anak takdir, cepat atau lambat aku pasti akan melampauimu. Peringatan. Memicu peristiwa rahasia langit. Terdeteksi benang karma yang sangat berbahaya, sedang mengunci lokasi tuan rumah. Semuanya diam. Keluarga Sui, tua-tua bangka itu, sedang menyelidiki posisi kita. Keluarga Sui. Tetua ke-8 Yu Mingdian, gawat. Kakeknya Sui Feng, yaitu tetua ke-8, adalah ahli hebat di ranah Cukiao, yang setara dengan tingkat Raja Monster. Kalau dia memimpin pasukan ke sini, secara langsung, tingkat inti emas pun bakal mati dalam sekejap. Kita pasti mati. Habis kita semua tamat. Cepat, kita harus segera kabur. Begitu terkunci oleh indera rohani ranah Cukiao, kita tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang kalian panikkan? Memangnya kenapa, kalau dia monster tua Cukiao, biarkan saja dia melacak kita. Kamu gila ya? Itu kan ranah Cukiao. Dia bisa meremukkan kita hanya dengan satu jari. Aku baru saja membangkitkan bakat baru, aku bisa meninggalkan klan yang sangat mirip dengan aslinya. Yang berhasil mereka lacak, hanyalah lokasi. Klan itu. Hai, Raja Sok keren, aku Pa, ham isi otakmu. Sui Feng sudah mati, jadi keluarga Zhou pasti akan keluar habis-habisan membawa seluruh pasukan elit mereka untuk menangkapmu. Bukankah markas besar keluarga Sui sekarang kosong melompong, bahkan tidak ada seekor anjing pun yang tersisa? Ular kecil, Mak.
Sukmu kita bisa menjarah rumah mereka. Keluarga Sui sudah menjarah benua Tiangxuan selama 100 tahun lebih. Gudang harta mereka pasti penuh dengan barang-barang berharga tingkat tinggi. Saat mereka pergi menangkapku, kita akan langsung menghancurkan markas mereka. Ayo kita lakukan. Sialan, ini baru pencapaian luar biasa yang pantas dilakukan oleh seorang anak takdir seperti diriku. Sempurna, semuanya, bersiaplah. Aktifkan formasi gravitasi. Target kita, kediaman keluarga Sui di Yumingdian. Berangkat. Ketemu. Binatang keparat ini nyata bersembunyi di bawah tanah pegunungan Changlong. Sampaikan Pain. Takut semua Master Ranah Yuanying dan elit ranah inti emas keluarga Zul ikut aku sih. Ran, hari ini, aku akan menguliti ular itu, mencabut uratnya, dan menggunakan jiwanya untuk menyalakan lentera surgawi. Pasukan elit keluarga Zui dikerahkan sepenuhnya, bahkan yang sedang bermeditasi. Tetua ke-8 dari ranah Cukiao sampai turun tangan sendiri. Kau, monster ular kecil yang baru saja menerobos, kali ini pasti akan mati tanpa sisa. Ranah Jenderal Monster tahap awal memang luar biasa, tapi di hadapan sang ahli ranah Cukiao, itu seperti semut yang ingin menumbangkan pohon raksasa. Jurang pemisah antar ranah kultivasi semakin tinggi, akan semakin mustahil untuk dilompati ular. Itu pasti mati. Mengenaskan. Mengaktifkan bakat spesial, mata deteksi pendeteksian, selesai. Di dalam kediaman keluarga Zul, semua target ranah Cukiao, ranah Yuanying, dan ranah Jindan telah pergi. Sisa kekuatan tempur saat ini, beberapa pengawal ranah Tianxi, dan beberapa pelayan ranah kultivator biasa Hehehe. Benar-benar kediaman yang kosong. Si tua bangka Cukiao pergi menyerang umpan, biar aku yang mengobrak-abrik sarangnya. Ini baru namanya strategi memancing harimau keluar dari gunung. Kak Ular, bagaimana kita masuk? Apa perlu aku pakai jurus pedang tai untuk menghabisi penjaga gerbang secara diam-diam? Halah, menyelinap apanya? Di dalam bahkan tidak ada satupun musuh yang kuat. Kita kesini untuk mengambil harta karun, bukan jadi pencuri. Monster kurang ajar. Berani-beraninya, kau menerobos masuk ke keluarga Zul dari kuil Yuming. Cari mati. Kultivator ranah Tianxi sekarang bahkan tidak cukup untuk mengganjal perutku. Wah, kakak ular hebat banget. Jangan malah bengong. Ayo cepat kita rampok sarangnya. Kita kaya mendadak, teman-teman. Ayo makan sepuasnya. Menelan tubuh tulang darah selaksa tahun, poin evolusi bertambah 500.000. Menelan tambang batu spiritual kualitas tertinggi, poin evolusi bertambah 2 juta. Mantap, nikmat sekali. Merampok harta simpanan si tua bangka ranah Cukiao benar-benar hal paling menyenangkan di dunia.
Puas sekali. Harta simpanan si tua bangka Cukiao memang luar biasa melimpah. Teman-teman, mari kita mundur. Kak Ular memang luar biasa hebat. Tidak sopan, kalau tidak memberi balasan. Ayo kita tinggalkan kenang-kenangan untuk si tua bangka itu. Gawat, ini taktik memancing harimau keluar dari gunung. Cepat kejar mereka dengan indera spiritual. Apa-apaan ini? Gawat, rasanya aku ingin menangis histeris. SB. Patriark, tulisan itu sepertinya. Artinya tolong, diam kau. Bahkan dalam mimpi pun aku tak pernah membayangkan suatu hari nanti bisa memakai pedang terbang tingkat surga sebagai pisau dapur. Kak Ular, mulai sekarang kau adalah kakak kandungku. Tenang, tenang. Ikut Kak Far, dijamin kelaparan 9 kali dalam 3 hari. Maksudku, dijamin pesta makan mewah setiap hari. Kalian cepatlah naik level, jangan jadi beban sisanya. Biar aku yang urus semuanya. Sedang melahap dengan gila-gilaan, menyerap sumsum darah selaksa tahun, dan kristal iblis 9 neraka. Poin evolusi meledak. Selamat, host berhasil menerobos ke energi di phase menengah Jenderal Siluman, sangat melimpah. Berhasil menerobos ke phase akhir, menerobos ke puncak Jenderal Siluman, setara dengan puncak ranah jin dan manusia. Gila banget. Dia kan baru saja menerobos ke ranah Tianxi, tapi dia malah langsung ke puncak Jindan. Habis sudah, semua gaya pamer diborong habis sama dia. Kekuatan di puncak Jenderal Siluman ini melonjak 10 kali lipat. Tapi, kalau harus menghadapi tetua ke-8 yang ada di ranah Cukui, aku masih belum bisa menang. Harus terus melahap. Aku harus menerobos sampai ke tingkat Raja Siluman. Makanlah sepuasnya. Makanlah. Jarak antara ranah Yuan Ying dan ranah Cukiao bagaikan jurang yang tak menyeberang. Asalkan dia bisa menerobos, kita pasti punya jalan hidup. Menelan pusaka pelindung sekte Tianxing, Sum Sum Bing. Tang poin evolusi bertambah 3 juta. Menelan api, inti bumi 10.000 tahun dari lembah Lihuo. Poin evolusi bertambah 2 juta. Peringatan, energi mencapai batas kritis, segera menerobos. Barir ranah besar. Selamat kepada host, berhasil menghancurkan barir dan menerobos ke Yao Shuai tahap awal. Yao Shuai setara ranah Yuan yang kecepatan kultivasi ini benar-benar mengilas skenario anak takdir milikku dan menginjak-injaknya di atas tanah. Yao Shuai tahap awal masih belum cukup sumber daya sebanyak ini, baru kulahap setengahnya. Hari ini aku akan makan semuanya sampai meledak.
Ada harapan. Benar-benar ada harapan. Semuanya, jangan menyembunyikan apapun lagi. Bongkar semua harta karun rahasia kalian, dan keluarkan semuanya. Hari ini, meski harus mengorbankan segalanya, kita harus memberinya makan sampai mencapai puncak Yao Shui. Kalian semua benar-benar orang baik. Tenang saja, Kak Fan akan mengingat kebaikan ini. Sekarang, biarkan aku menyerapnya. Menerobos ke Yao Shui tahap pertengahan. Menerobos ke Yao Shui tahap akhir. Energi terisi penuh. Selamat kepada Hose. Berhasil menerobos ke puncak Yao Shui. Sekelompok semut berani-beraninya bermimpi menciptakan dewa. Rahasia langit telah dikuncung. Aku sendiri yang akan meremukan mereka sampai mati. Gila, ranah Cukiao Puncak dan Yu Mindian bahkan mengirimkan 5 sesepuh agung. Ini adalah barisan yang bisa menghancurkan dunia. Kamu benar-benar nekat mempertaruhkan nyawamu. Ada 5 orang di puncak ranah Cukiao. Bisa menandingi ranah Cukiao saja sudah bagaikan perbedaan antara dewa dan manusia biasa. Terlebih di tingkat puncak, kita pasti kalah. Apa yang kalian panikkan? Jarakku menuju ranah Yaowan hanya tersisa selembar kertas tipis. Asal aku bisa berubah menjadi naga Jiao, bahkan puncak Cukiao pun harus berlutut di hadapanku. Belum saatnya kita pasrah menunggu ajal. Bentuk formasi. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa, kita harus mengulur waktu untuk kakak ular. Tetua Agun, binatang buas itu ada di dalam gumpalan cahaya. Dia ingin menerobos ke ranah Yaowan, Raja Siluman. Cacing melata. Sepertimu tidak pantas menyandang gelar raja. Han, salurkan seluruh ki sejati kalian. Biarpun harus mati, kita tidak boleh mundur selangkah pun. Perjuangan para semut selalu saja membosankan, hehehe. Jurus berikutnya akan mengirimkan Lian ke akhirat. Berlutut. Berlututlah kalian semua. Inilah akibatnya, karena berani menentang Yu Mindian. Bos, lihat ini. Coba pakai ini. Lihat. Aku, Lang Aotian, adalah anak takdir. Lututku hanya tunduk pada langit, bumi, dan orang tuaku. Mana sudi anjing-anjing Yu Mindian membuatku berlutut. Lang Aotian dari sekte Layu ada di sini. Kalau punya nyali, bunuh saja aku, Rana. Tian. Si hanyalah sampah. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kakak ular, aku sudah berusaha maksimal, gayaku tadi sudah cukup keren.
Transformasi naga berhasil. Selamat kepada host karena telah menerobos ke tingkat awal Raja Siluman, menjadi sesosok naga Jiaolong sejati. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ah, beraninya kau menyentuh milikku. Rumah tetua ke-8 Yumindian dirampok habis, padahal itu kan seluruh harta pusaka dari seorang ahli ranah Cukiao. Ular itu tidak cuma melompati ranah kultivasi dan membunuh Sui Fei, tapi juga merampok habis seluruh harta keluarga Su. Sialan, itu ular atau perampok kejam. Tut. Yumindian sudah gila. Mereka menyebar sayembara ke seluruh benua untuk memburu siluman itu. Apa sebaiknya kita menutup rapat gerbang sekte agar tidak memancing masalah menimpa kita? Oh tidak, ini adalah satu-satunya harapan kita dalam 10.000 tahun untuk meruntuhkan kekuasaan Yumindian. Hanya dalam beberapa hari, dia bisa menerobos dari ranah siluman agung ke jenderal siluman. Bakat yang menantang langit seperti ini jelas bukan sembarangan. Sampaikan perintahku. Buka gudang harta karun tingkat tertinggi sekte Tianxing. Hubungi 12 sekte lainnya dalam aliansi anti-Yumin. Katakan pada mereka untuk mengeluarkan semua sumber daya rahasia yang mereka simpan. Anda mau melakukan apa? Tapi itu kan fondasi berdirinya sekte kita. Aku akan berinvestasi pada ular itu. Dia pun harus kehilangan seluruh kekayaan. Aku akan terus memberinya makan sampai dia menjadi sesosok siluman agung yang tak tertandingi. Musuh dari musuh kita adalah juru selamat kita. Ayah, bajingan itu terlalu licik. Dia menutupi takdir langit, sehingga tim pencari kita sudah menggeledah pegunungan Changlong selama 3 hari. Tapi selai sisik ular pun tidak ditemukan. Dia sudah menelan habis seluruh harta keluarga Zul kami yang dikumpulkan selama 100 tahun. Apa dia pikir bisa mencernanya begitu saja? Sama sekali tidak. Aktifkan pusaka rahasia pelindung sekte Yumindian. Rantai pengikat jiwa juga. Dia pun harus menguras 500 tahun sisa umurku. Aku akan mengunci takdirnya secara paksa. Rawa berkabut ketemu. Kau, semuanya, serbu. Hari ini, kita bertarung sampai mati. Peringatan bahaya ekstrim. Memicu kejadian takdir langit, host telah dikunci oleh senjata hukum kausalitas tingkat ranah Cukiao. Ancaman kematian mencapai 100%. Jangan tidur, cepat lari. Monster tua di ranah Cukiao itu sudah mengunci lokasiku. Sialan, dia datang lagi. Arke, sialan. Gara-gara terus-terusan dikejar, aku bahkan tidak punya waktu untuk berhenti ke kadar makan tanah. Bahkan bila pengalamanku macet total di puncak ranah jenderal siluman. Menyebalkan sekali. Gawat. Aku harus istirahat sebentar. Antek-antek Yumindian. Oh, tunggu, salah paham. Kami adalah orang-orang dari sekte Tianxing. Kami datang khusus untuk mencari Anda. Bukannya laporan intelijen bilang dia baru mencapai tingkat awal jenderal siluman beberapa hari yang lalu? Kenapa dalam sekejap dia sudah di tingkat puncak saja? Apa-apaan ini? Memangnya dia makan pil dewa setiap hari? Yang mulia Raja Siluman.
Saya mewakili aliansi 12 sekte Tianxing untuk mempersembahkan seluruh pusaka sekte kami, hanya demi memohon agar Anda memimpin kami melawan Yu Mingdian. Kalian gila. Sekte Tianxing kalian adalah sekte aliran lurus yang terhormat. Sebagai sekte terbesar kedua, sekaligus perwakilan aliansi 12 sekte, masa malah mau mengangkat seekor ular sebagai bos? Cermin takdir dunia Tianji dari Tianfu mulai beroperasi. Tidak terdeteksi adanya niat membunuh ataupun konspirasi di dalamnya. Benang karma mereka menunjukkan ketundukan mutlak dan kefanatikan luar. Ternyata mereka benar-benar tulus datang untuk menyerahkan harta kekayaan. Hari gini masih saja ada rezeki memblok jatuh dari langit seperti ini. Rezeki gratis yang diantarkan langsung ke depan pintu begini. Kalau tidak aku sikat, aku yang rugi. Baiklah, karena kalian berani mempertaruhkan seluruh hidup dan mati kalian padaku, aku jamin kalian bisa melenggang bebas tanpa takut siapapun di benua Tianxuan ini. Buset, ini sih namanya menguras habis semua ladang harta di seluruh benua. Saatnya makan besar.